Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan berupa surga. Sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk ke dalam neraka. Namun tahukah Anda, surga dan neraka tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Selain manusia, ada juga binatang yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan 10 diantaranya sudah dipastikan akan menjadi penghuni surga. Tentu saja 10 binatang ini memiliki keistimewaan dibandingkan binatang lainnya di muka bumi. Keistimewaan yang dimiliki tersebut adalah kepatuhan mereka kepada tuannya dan turut berjuang dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi. Lalu hewan apa sajakah yang pasti masuk surga? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Unta Nabi Syalih alaihi salam. Binatang yang dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Saleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Saleh alaihi salam, namun dibunuh oleh kaumnya yang bernama Tsamud. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Tsamud tersebut. Dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Kisah mengenai unta Nabi Saleh alaihi salam ini dapat dilihat dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 60-68. Anak sapi Nabi Ibrahim. Binatang kedua yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam." Ibrahim menjawab, "Salamun adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, "Silakan Anda makan." Tetapi mereka tidak mau memakannya. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishak. Quran Surah Az-Zariyat ayat 24-30. Kambing Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi, karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk, lagi sehat, dan malaikat pun menyelamatkan Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surah Asy-Syafa'at ayat 102-107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Sapi Nabi Musa. Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Ikan paus Nabi Yunus. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihi salam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus.
Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur atau menetas karena terlalu lemak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk berteduh Nabi Yunus sehingga membuat ia kuat kembali. Seledai Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihi salam ini terdapat dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 259 yang artinya, apakah kamu tidak perhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini? Setelah hancur, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai, kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan. Kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala Allah telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati? Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihi salam. Semut Nabi Sulaiman. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti yang Anda ketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum. Saat bertanya padanya, beberapa pertanyaan-pertanyaan beliau tentang rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus. Ini ada rezeki untukku. Burung Hud Ratu Balkis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki kemampuan untuk berbicara. Dengan burung Hud, yakni sejenis burung pelatuk. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balkis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balkis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabah yang beribu kota di Maghrib, yang letaknya dekat dengan kota San'eh, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah 6, ayat 20-31. Unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah. Untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah unta. Ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Anjing Ashabul Kahfi. Binatang terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya dari Raja Kahfi. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua pemuda-pemuda tersebut, ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam kuah tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur. Ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Atau 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surah Al-Kahfi ayat 9-22. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala kekhilafan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.